Contoh, ada contoh satu ini, kita lihat contoh 2.4 Tip in the Heart of Texas. Allergon Incorporation memiliki penghasilan kena pajak 85.000 US dollar. Nah, seperti apa tagihan pajaknya? Berapa pajak rata-ratanya dinilai? Tarif pajak marginalnya seperti apa? Nah, dari tabel 23 tadi kita melihat bahwa tarif pajak yang diterapkan untuk 50.000 dolar pertama adalah 15%, tarif yang diterapkan untuk 25 berikutnya adalah 25%, terus tarif yang diterapkan hingga 100.000 dolar adalah 34%. Jadi Aleknon harus membayar 15 kali 0,15 dikali 15.000 ditambah 0,25 kali 25.000 ditambah 0,34 dikali 10.000 sama dengan 17.150 dolar. Tarif pajak rata-rata dengan demikian 17.150 dolar dibagi 85.000 sama dengan 20,18%. Marginal tarifnya adalah 34% karena pajak Argenon akan naik 34 sen jika ada dolar lagi dalam penghasilan kena pajak. Ya. Tabel 24 merangkum beberapa pendapatan kena pajak yang berbeda, tarif pajak marginal dan rata-rata tarif pajak perusahaan. Perhatikan bagaimana tarif pajak rata-rata dan marginal digabungkan. Itu 35%. Dengan tarif pajak tetap hanya ada satu tarif pajak. Jadi tarif pajaknya sama untuk semua tingkat pendapatan. Dengan pajak seperti itu, tarif pajak marginal selalu sama dengan tarif pajak rata-rata. Seperti sekarang, perpajakan perusahaan di Amerika Serikat didasarkan pada tarif pajak yang tetap yang dimodifikasi, yang menjadi tarif tetap yang sebenarnya untuk pendapatan tertinggi. Dalam tabel 2.4, perhatikan bahwa semakin banyak perusahaan menghasilkan, semakin besar persentasenya dari penghasilan kena pajak yang dibayarkan dalam pajak. Dengan kata lain, undang-undang perpajakan saat ini rata-rata tarif pajak tidak pernah turun, meskipun tarif pajak marginal turun. Seperti yang diilustrasikan, untuk tarif pajak perusahaan, tarif pajak rata-rata mulai dari 15% dan naik menjadi maksimum 35%. Biasanya tarif pajak marginal relevan untuk pengambilan keputusan keuangan. Alasannya adalah bahwa setiap arus kas baru akan dikenakan pajak pada setiap tingkat marginal tersebut. Karena keputusan keuangan biasanya melibatkan arus kas baru atau perusahaan yang sudah ada. Tarif ini akan memberitahu kita marginal pengaruh keputusan atas tagihan pajak. Ada satu hal terakhir yang perlu diperhatikan tentang kode pajak karena mempengaruhi perusahaan. Mudah saja memverifikasi bahwa tagihan pajak perusahaan hanya 35% dari pendapatan kena pajak jika kita kena pajak pendapatan lebih dari 18,33 juta dolar. Juga untuk banyak perusahaan menengah yang kena pajak pendapatan dalam kisaran 335.000 US dollar hingga 10 juta US dollar, tarif pajaknya rata-rata 34%. Karena biasanya dalam buku ini berbicara tentang perusahaan besar, Anda dapat berasumsi bahwa rata-rata dan tarif pajak marginal adalah 35%, kecuali kita secara eksplisit mengatakan sebaliknya. Sebelum melanjutkan, kita harus mencatat tarif pajak yang telah kita bahas di bagian ini hanya terkait dengan pajak federal.
Tarif pajak keseluruhan bisa lebih tinggi jika negara bagian, lokal, dan lainnya pajak dipertimbangkan. Cash flow. Pada titik ini akan dibahas mungkin salah satu bagian keuangan yang paling penting. Informasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan adalah arus kas. Dengan arus kas secara sederhana berarti perbedaan antara jumlah dolar yang masuk dan jumlah dolar yang keluar. Misalnya jika Anda pemilik bisnis, Anda mungkin sangat tertarik dalam beberapa banyak uang tunai yang sebenarnya Anda ambil dari bisnis Anda pada tahun tertentu. Bagaimana menentukan jumlah ini adalah salah satu hal yang akan kita bahas selanjutnya. Tidak ada laporan keuangan standar yang menyajikan informasi ini seperti yang kita inginkan. Karena itu, kita akan membahas bagaimana menghitung arus kas untuk misalnya US Corporation dan menunjukkan caranya. Hasilnya berbeda dengan perhitungan laporan keuangan standar. Ada standarnya laporan akuntansi keuangan disebut dengan laporan arus kas, tetapi berkaitan dengan masalah yang agak berbeda yang tidak boleh disamakan dengan apa yang dibahas di bagian ini. Dari identitas neraca diketahui bahwa nilai aset suatu perusahaan sama dengan nilai kewajibannya ditambah nilai ekuitasnya. Dengan demikian pula, arus kas dari aset perusahaan harus sama dengan jumlah arus kas ke kreditor dan arus kas ke pemegang saham atau ke pemilik. Nah, arus kas rumusnya adalah arus kas dari aset sama dengan arus kas ke kreditor ditambah arus kas ke pemegang saham. Nah, ini adalah identitas arus kas. Dikatakan bahwa arus kas dari aset perusahaan sama dengan arus kas yang dibayarkan kepada pemasok modal ke perusahaan. Apakah yang direfleksikannya adalah fakta bahwa perusahaan menghasilkan uang tunai melalui berbagai aktivitasnya dan uang tunai itu digunakan untuk membayar kreditor atau dibayarkan kepada pemilik perusahaan. Arus kas dibagi dua, arus kas dari aset dan arus kas ke kreditor atau ke stockholder. Arus kas dari aset. Arus kas dari aset melibatkan 3 komponen. Arus kas operasi, belanja modal, dan perusahaan modal bekerja bersih. Arus kas operasi mengacu pada arus kas yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari perusahaan dalam memproduksi dan menjual. Biaya yang terkait dengan pembiayaan perusahaan atas asetnya tidak termasuk karena bukan biaya operasional. Seperti yang telah kita bahas di bab 1, sebagian dari arus kas perusahaan diinvestasikan kembali di perusahaan. Belanja modal mengacu pada belanja bersih dan aset tetap. Pembelian aset tetap dikurangi penjualan aset tetap. Terakhir, perubahan modal kerja bersih diukur sebagai net perubahan aset lancar relatif terhadap kewajiban lancar untuk periode yang diperiksa dan mewakili jumlah yang dibelanjakan untuk modal kerja bersih. 3 komponen arus kas tersebut adalah diperiksa lebih detail selanjutnya.